Kalau abang kan sudah menjadi pengusaha nih, apakah ada kepengen untuk hijrah dari seorang pengusaha ke dunia pemerintah dalam tanda kutip untuk menuju BH1 atau legislatif anggota DPR atau gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu WhatsApp guys, jumpa lagi dengan saya Amka Islami. Di program Tokoh Inspiratif kali ini kita akan mengintip perjalanan dari seorang pengusaha sukses di Merangin, namanya juga cukup populer. Untuk itu kita akan berbincang di dalam mobil beliau. Kebetulan saya lagi di rumah beliau yang juga lumayan wow, mewah. Jadi kita mau tanya gimana dia merintis karir hingga sukses. Kalian penasaran? Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share supaya channel YouTube AIS TV berkembang. Oke, ikutin terus kita. Oke, kita akan menuju mobil mewah Bang Adam. Kita akan berbincang dengan beliau. Belum pernah konten yang ini. Kita sekarang menuju ini konten perdana gue masuk mobil Alphard guys. Nih, cara buka. Tarik. Gue udah guys. Wow. Oke, kita perdana guys. Masuk mobil Alphard bersama pengusaha. Oke guys, kali ini kita sudah di dalam mobil yang mewah milik pengusaha sukses, yang mana kita akan menanya-nanya tip kunci kesuksesan beliau. Nama pengusaha ini juga cukup tenar di Merangin maupun di Provinsi Jambi. Dia memiliki usaha yang juga bergerak di bidang karet. Untuk itu kita akan menanya dengan beliau. Di samping saya sudah ada Abang Muhammad Adam. Kita mau nanya nih Bang. Sebelumnya kita menanya kabar Abang. Gimana kabar Abang? Sehat ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Abang Adam yang sudah sudi memberi fasilitas mobil mewah untuk kita ngobrol nih. Baru perdana bersama Bang Adam kita naik Alphard bro. Alphard mobil mewah ini, kita bisa duduk di sini ngobrol-ngobrol mengintip perjalanan dari Abang Adam ini. Sebelum itu Bang, Abang boleh memperkenalkan diri, profil singkat ya, nama, alamat, tinggal di mana, istri berapa, anaknya. Ya, silakan Bang. Supaya pemirsa tahu Bang. Kita nama Muhammad Adam, tinggal di Rantau Panjang, Merangin, Tabir. Umur 39 tahun. 39 tahun Bang ya. Anak 3 orang. 3 orang ya. Kalau saudara berapa orang tuh Bang? Saudara 6 orang, tapi sekarang tinggal 5 lagi. Oh, Abang nomor berapa nih? Paling kecil. Oh, paling kecil. Oh, ini kan Abang kan sudah sukses menurut kita kan, dalam pandangan kita Abang adalah orang yang sukses di Merangin, yang punya usaha yang sukses lah menurut kita. Jadi kita mau nanya-nanya Abang ya, supaya pemirsa yang nonton ini termotivasi melihat kesuksesan Abang. Jadi kalau boleh kita tahu Bang, Abang membangun usaha ini sejak kapan itu Bang? Itu saya mulai usaha karet ini dari 2002 itu Bang ya? 2002. Iya. Mulai beli karet satu keping dikit-dikit kan. Habis itu saya nikah di 2002. Iya. Saya buka warung kecil-kecilan. Iya. Warung Indomie, Indomie goreng, Indomie rebus. Oh, Indomie ya? Oh, itu setelah nikah tuh Bang ya? Setelah nikah. Iya. Setelah 2002, 2003 saya mulai karet ini saya kumpulin, ada 3 ton, 4 ton saya bawa ke pabrik. Oh, pabrik ya. Dari jual mie berangkat beli karet ya. Iya. Tapi sebelum sambil jual mie waktu itu saya pernah jadi tukang ojek tuh. Oh, tukang ojek. Selama jual mie untuk nambahi kebutuhan. Iya. Saya pernah jual ngojek Waktu itu Bang. Ya. Oh, jadi ngojek sambil jualan mie ya. Itu belum jadi toke itu Bang ya? Belum jadi toke. Itu berapa lama jadi ojek itu Bang? Sekitar 3 bulanan lah. 3 bulanan. Saya coba kan jadi tukang ojek.
kayaknya tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan ya. Kalau kita boleh tahu itu ibarat tuh usaha Bang mulai menaik kasta, naik tingkat itu sejak kapan tuh Bang? Di melejit itu. 2004. Oh 2004 mulai Bang ya? Mulai. Merangkak naik ya. Waktu itu itu Abang gabunglah di PT di Komang Kuning tuh Bang ya? Di gabungnya Abang tukang supply itu berapa ton tuh Bang? Dalam sebulan Pak supply itu? Kalau awal-awal baru 5 ton, 5 1 ton. minggu per minggu dia. Oh per minggu ya? 1 ton. Iya. 4 ton. 4 ton ya. Waktu itu saya masih pakai motor ke pabrik. Oh motor, belum punya mobil ya? Belum ya. Oh. Pakai motor, Iya. pabrik ngurus getah 4 Iya. ton, 3 Iya. ton sampai 5 ton seminggu. Iya. Mulai dari situ Dari situ kita ya. kenal sama orang pabrik, Iya. kita dipercaya sama orang pabrik, jadi Iya. kita disuruh untuk terjun mencari bahan baku untuk mensuplai ke pabrik itu. Itu ya. Ya. Jadi kita mau nanya juga Bang, Abang kan sukses nih. Pernah nggak maksudnya punya rintangan dalam membangun usaha menjadi seorang pengusaha ini Bang? Oh iya pernah. Jadi 2004 Iya. sampai 2005, 2006 itu naiknya pokoknya Naik turun ya? Enggak, langsung melejit naik. Iya, Kita kan dari orang susah nih. Iya. Kita dari orang susah, Iya. dari orang nggak punya, Iya. dari tukang ojek, Iya. megang duit yang miliaran. Iya. Nah, belum pernah terjadi kan baru Iya. itu. Jadi kita kontrol kurang. Kontrol kurang Jadi ya. terlalu royal. Iya. Di 2007 Iya. mulai persaingan bisnis ini sangat ketat sekali. 2007 itu ya. Ya. Itu persaingan Bisnis Iya. sangat ketat sekali. Iya, Jadi iya. kita subsidi Iya. supaya langganan ini jangan lari, kita subsidi. Akhirnya kita jatuh. Punya utang sama yang punya karet nih, yang tengkulak-tengkulak yang kecil-kecil ini. Iya. Sampai 3,3 miliar. Wow. Berapa? 3,3 miliar. 3,3 miliar itu utang Bang ya? Utang Dengan orang? Ya, dengan orang di 2007. 2007 itu jatuh Abang ya? Jatuh. Jadi gimana Abang mengatasi permasalahan Abang jatuh itu dalam usaha itu gimana Bang? Ya karena waktu itu saya panik kan. Iya. Saya pikir saya jual harta semuanya nggak mungkin cukup untuk membayar Iya Allah. utang ini. Iya. Jadi saya untuk menghindari ribut masa, jadi saya kabur ke Jakarta. Oh jadi Abang kabur ke Jakarta. Oh karena tidak karena masalah utang ini tadi Ya, ya? karena Kabur. kita takut nanti banyak Iya. serangan apa segala Iya, macam kan. iya. Jadi kita lari dulu menghindar ke Jakarta. Iya. Selama 6 bulan. Oh 6 bulan 6 bulan saya di Jakarta. kabur ke Jakarta ya? Ya. Itu ada dicari orang atau gimana dong? Enggak. Nggak. Cuma orang tanya-tanya kan di Iya. mana gitu kan. Iya. Nah, saya nggak pernah kasih tahu. Iya. Jadi sampai di Jakarta saya pikir-pikir sampai kapan saya di sini untuk Iya. makan cukup, Iya. untuk hidup di Jakarta cukup. Iya. Waktu itu saya kabur nggak bawa uang sama sekali, Nggak bawa bekal gitu ya? nggak bawa bekal karena uang di kantong cuma ada 150.000. 150.000 Ya. itulah yang bawa Abang ke Jakarta. Bawa ke Jakarta. Cuma Iya. waktu itu saya Iya. sudah punya mobil. Oh, punya mobil. Sudah punya Cold Iya. Diesel 1, Iya. Carry 1, Iya. Escudo 1. Waktu itu ya? Waktu itu. Iya. Jadi saya bawa lah Escudo saya ini ke Jambi. Bawa ke Jambi. Sama surat sama BPKB ya. Iya. Saya jual lah di Jambi Dijual mobil itu untuk bekal biaya ke Jakarta. ke Jakarta. Oh, jadi selama 6 bulan di Jakarta itu apa aktivitas Abang atau ada usaha atau memang untuk menghindar tuh, untuk cara bertahan di Jakarta ada? Untuk cara bertahan di Jakarta waktu itu saya di Jakarta saya buka toko manisan. Iya. Oh, toko manisan di Jakarta ada? Jakarta dengan Iya. modal mobil Escudo yang saya jual tadi. Oh iya. Nah, saya buka toko manisan. Iya. Habis itu saya pikir-pikir kalau untuk hidup di Jakarta makan cukup. Iya. Tapi sampai kapan saya menghindar dari utang kan itu. Iya. Nah, saya pikir-pikir, saya telepon lah yang saya punya sangkutan sama tengkulak ini satu persatu. Iya. Karena saya pingin pulang, Iya. pingin ansur utang-utang ini. Iya. Karena saya nggak ada bawa uang kabur, Enggak ada ya? nggak ada bawa uang. Iya. Memang murni kecelakaan dalam berbisnis. Oh, kecelakaan dalam bisnis ya. Memang rubuh
memang ya. tidak ada lagi duit itu kan. Iya. Oh, jadi waktu itu gimana lah tanggapan dari pihak keluarga tentang abang Gabor? Atau abang Gabor sendiri atau maksudnya bawa keluarga juga enggak? Bawa keluarga. Oh, bawa keluarga bawa juga. Anak, bawa istri. Waktu itu anak saya baru 1. Oh, baru 1 ya? Iya. Oh, jadi habis dari kabur 6 bulan nyata, baliklah ke Bangko lagi. Balik ke Bangko. Nah, jadi gimana ceritanya lagi, Bang? Pulang saya ke sini. Iya. Saya panggil saya punya sangkutan sama tengkulak ini. Iya. Saya dudukkan rame-rame kan. Iya. Saya nggak punya uang. Iya. Saya pulang ini murni pingin mau bayar utang. Iya. Tapi dengan suatu saya minta suatu kerenggangan. Iya. Kalau saya ada lebih dari makan keluarga saya, baru saya ansur ke utang. Iya. Tapi kalau saya mencari belum mencukupi Iya. untuk keluarga saya, Iya. untuk menghidupi anak istri saya ini, gimana Iya. saya mau bayar utang? Oh, gitu. Yang penting saya sudah punya niat baik Untuk bayar. untuk membayar utang ini semua. Oh, gitu. Jadi orang itu percaya mau menerima alasan Iya. itu kan? Masuk akal ya alasannya. Masuk akal. Iya. Nah, karena itu ya udah kalau memang seperti itu kami tunggu katanya. Oh, tunggu ya. Nah, silakanlah berusaha. Iya. Coba katanya kan. Iya. Nah, maka dari itu saya pulang langsung ke rumah mertua saya, itu ada rumah jatah mertua saya karena rumah itu udah tinggal. Iya. Nggak ditempati lagi. Iya. Nah, saya tinggal di sana mulai dari 2008. Oh, baliklah ke rumah mertua tadi yang tidak ditunggu tadi, Pak. Iya. 2008. Iya. Sampai mulai saya beli getah dikit-dikit. Oh, balik lagi beli Balik getah. lagi beli karet. Iya. Karena saya jatuh di karet, Iya. saya pelajari lagi karet ini. Oh, iya. Balik lagi ke Balik dari awal lagi. Balik bangun karir dari nol lagi ya. Bangun karir dari nol lagi. Iya. Dari 2008 sampai 2010. Iya. Pertama saya bawa ke Mega Sawindo. Mega Swindo lagi. Ya, karena di sana kan sudah banyak masalah kan. Iya. Dulu awal mungkin orang itu dengan kita juga udah agak goyang kan. Iya. Kepercayaan agak kurang. Oh, tidak percaya lagi. Nah, Itu karena istilahnya. dia tidak mensupport kita dengan sepenuhnya. Iya. Kalau menjadi supplier di pabrik ini, Iya. dia harus mensupport kita sepenuhnya. Iya, gitu. Baru kita bisa Iya. bermain di bawah kan, Iya. panggil orang-orang masuk. Nah, jadi sampai 2010. 2010 ya. Ya 2010 itu cukup makan aja, Untuk pas-pas untuk makan, Be. pas-pas untuk makan aja. Oh, ya Allah. Nah, sampai 2010 Iya. ada lebih sikit-sikit saya bayar, saya ansur utang sama Oh, orang kan. sama orang tadi ya. Iya. Sama orang ini 500, sama orang ini 300, sama orang ini Iya. 200. Namun setiap minggu tetap saya ada untuk ngansuri utang. Oh, tetap dibayar. Tetap Bang. dibayar. Ada lebih dari makan saya bayar. Iya. 100, 200 sampai 500. Bayar. Sampai 2010. Oh, 2010 ya. Ya. Jadi di 2011 Iya. itu Mega Sawindo ini Iya. buka cabang. Buka cabang di Buka cabang pabrik baru di Sungai Rumbai. Sungai Rumai. Iya. Ya, di Sungai Rumbai. Jadi saya pergilah, disuruh sama bos ini, Ya. kamu masuklah ke Sungai Rumbai, Iya. bangunlah usaha kamu di sana dari awal kembali katanya. Iya. Saya pergi ke Sungai Rumbai. Iya. Saya naik mobil truk itu aja, Naik mobil karet kawan saya di Kampung 6 itu. Oh, mobil tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Oh, ya Jadi Allah. saya numpang mobil truk aja. Mau Ya. numpang mobil orang. Mobil orang. Ya Allah. Dia beli karet. Iya. Saya bantu jualkan karet kamu. Iya. Saya bawa ke pabrik Iya. Inkasi Raya. Di Sungai Transco, Rumai ya. yang di Sungai Rumbai. Iya. Ya udah bawalah katanya kan. Iya. Saya bawalah, saya numpang mobil itu ke Sungai Rumbai. Iya. Nah, sampai di Sungai Rumbai, kebetulan kepala pembeliannya itu udah kenal. Oh, kepalanya Dekat, udah ya. kenal sama abang ya. Nah, jadi mulai dari situlah, dari 2010 akhir Iya. sampai 2011 kita mulai berdagang di situ. Oh, dari 2011 lah mulai naik lagi ya. Mulai naik. Mulai naik. 2010 akhir sampai 2011. Iya. Ya, mulai dari situ, dari awal saya masuk satu mobil Ya. seminggu, 2 mobil seminggu, Iya. akhirnya sehari bisa 200 ton. Dua hari. Sehari Sehari 200. bisa 200 ton 200 karet masuk. masuk nyuplai.
dari Lubuk Jambi, Iya. yang masuk dari Sangir, Iya, dari Pekanbaru, iya. dari Lampung, Iya. wah, semua kenal semua. Jadi abang yang tukang supply itu. Ya, orang itu semuanya aku yang ngurus di pabrik. Abang yang ngurus semua ya. Jadi dia masuk atas nama Iya. kita kan. Iya. Nah, kita masukkan lah ke pabrik Transco. Iya. Sehari bisa 200 ton. Sehari 200 ton ya. Dalam 2011 Iya. mau masuk 2012, Iya. 3,3 miliar itu selesai dibayar. Transfer semua ya. Ya, sudah lunas terbayar. Lunas semua hutang. Ya. 2011 Bang ya. 2011 dalam rangka waktu 1 tahun Mencari utang 3,3 M itu selesai. selesai semua ya. Ya. Jadi 2012 Jaya lah balik eksis lagi ya. Eksis balik. Balik eksis Nah, lagi. Itu rumah saya yang sekarang. Iya. Itu dulu kawan saya yang di Bangko. Oh. Yang di Sekancing yang pegang 930 itu. Rumah yang sekarang tadi. Iya. Oh. 930 juta utang saya sama dia. Oh, jadi dia ngambil Dia disita. pegang. Ya, maksudnya. Ya. Jadi dalam kurun waktu 2011 itulah saya bayar itu, sampailah saya ambil rumah itu. Oh, balik lagi ya. Balik lagi. Oh, gitu. Jadi memang jatuh bangun abang Jatuh dalam bangun. dari membangun karir ya, dari tukang ojek pernah jaya, lalu terjerit masalah hutang hingga Ya. kalau sekarang masih jaya lah bang ya, tidak ada masalah lagi kan, problem-problem itu tidak ada lagi bang ya, Alhamdulillah. tidak ada ya. Kalau boleh kita tahu ini bang, usaha ini berapa hektar kebun karet yang abang miliki ini supaya untuk motivasi lah. Kalau sekarang saya punya kebun karet yang satu hamparan aja 200 hektar. Wow, pemirsa 200 hektar. Bayangkan 200 hektar untuk lapangan bola itu luas. Itu kebun karet bang ya. Kebun karet. Belum lagi investasi lain boleh kita tahu bang supaya untuk motivasi investasi lain. Ya kita kan masih sekarang lagi buka bikin kebun sawit. Oh, kebun sawit. Ya sebelahnya kebun sawit. Iya. Saya punya tanah ada 300 hektar. Iya. Sekarang baru saya garap 100 hektar. 100 hektar di Tabir ini bang. Ya masih di wilayah Tabir juga. Di Tabir. Di bersebelahan sama kebun karet. Berselahan di kebun karet ya. Itu sedang dibangun ya. Dan dibangun. Oh. Kalau untuk ini bang, maksudnya pekerja abang lah ya, yang ikut abang itu berapa banyak itu bang, anak buah abang sekarang ini? Kalau anak buah enggak, yang motong-motong karet lah, maksudnya kan? yang motong karet sekarang ini enggak begitu banyak. Enggak karena begitu banyak ya? yang deres sekarang ini Iya. hanya orang Nias yang mau. Oh, yang nias ya? Ya, kalau orang Jawa atau orang kita dusun ini dia enggak mau. Karena Nggak dia mau, ya? masih bermain dengan Iya, pekerjaan tampang. lain lah ya. Ya. Pekerjaan lain ini. Ini kita juga mau tanya nih bang sama abang ya, kita ngobrol-ngobrol santuy ya supaya memberi motivasi lah. Kalau boleh kita tahu omset abang dalam 1 bulan berapa bang? Omset Iya, hasil ya penghasilan lah. enggak menentu lah. Kisaran berapa bang? 50 juta, 100 juta? Yang penting cukup. Cukup ya? Alhamdulillah lah. Alhamdulillah cukup untuk kehidupan bang ya? Kehidupan cukup. Tidak ada lagi masalah-masalah terbelit-belit itu, tidak ada lagi bang ya? Insya Allah mudah-mudahan. Udah aman lah setengah sini ya. Kalau sekarang ini agak menikmati hidup lah. itu, Kalau dari dulu kita berusaha jatuh bangun segala macam, sekarang lah kita mulai menikmati. ini yang dari jerih payah tadi bang ya. Oh. Jadi pemirsa, kita dalam mobil ini akan menuju melihat rumah Abang Adam ini bang ya, rumah awal nih bang ya. Rumah awal. Iya, rumah awal itu sebelum pindah ke rumah yang megah tadi ya. Itu lokasinya di sini ya bang ya. Ya. Nanti kita juga melihat usaha Abang Adam nih guys, yaitu sarung. Sorry. Jadi kita juga akan melihat nanti gimana usaha dari beliau, gimana kehidupan beliau sebelum sukses ini. Kita juga akan mengintip rumah beliau yang dahulunya. Ikutin terus kita. Wow. Ini kita
kita mau melihat usaha dari Abang Adam. Ini adalah ruko beliau. Syuting kok? Kita bangun walet. Oh, ini sarung apa? Awalan ya? Ya. Ini Baru bangun. kapan selesai ini, Bang? Mungkin dalam 2 bulan. 2 bulan selesai nih. Jadi Abang juga punya usaha walet dari getah, sawit juga bergerak walet ya. 21 pintu semuanya. Ya. Jadi pemirsa, Abang Adam ini selain bergerak toke karet, toke sawit juga dia punya usaha Walet. walet, Gedung walet. gedung walet ini. Rukonya juga banyak kan, 21 pintu dia punya. Usaha sukses ini di Merangin. Ini berapa tingkat ya, Bang? Ini kita bangun 3 tingkat. 3 tingkat ini? 2, 3 ya. 3 ya. 1 bulan selesai ya? Insya Allah dalam 2 bulan ini 2 bulan ya? sudah mulai perdana. Syuting kok kan? Review. Oh, jadi pemirsa, kita juga melihat usaha dari Bang Adam ini ada walet Bang ya? Ini sudah berjalan ya, Bang? Ini sudah berjalan. Oh, ini udah berapa lama beroperasi ini, Bang? Ini baru 1 tahun. 1 tahun. Ya. Ini kalau boleh tahu, omset dari walet ini kalau boleh tahu berapa ya? Baru anggaran 1 kilo Oh, 1 kilo. per bulan. Oh, per bulan. Kalau 1 kilo itu berapa tuh angka nominal itu? Sekarang harganya 14 jutaan. 14 jutaan. Oh, Kemarin jual sekitar 12,5 juta. 12 juta. Ya, karena Itu sekarang sebulan banyak. itu, Bang? Ya, 1 bulan untuk walet aja ya? walet. Oh, yang tadi baru bangun ya? Baru dibangun. Oh. Iya, iya. Ini mobil Abang ini tuh. Ya. Tractor. Wow, banyak sekali usaha Abang Adam pemirsa. Memang pengusaha tajir melintir. Nah ini kita lihat ini usaha dari beliau. Oh, ini gudang ya. Oh, jadi pemirsa, Abang Adam ini sebelum sukses, inilah kondisi rumah beliau yang dulunya seperti yang kita lihat bahwa belum semegah rumahnya sekarang. Jadi kalau boleh tahu berapa tahun Abang memulai tinggal di rumah sini, Bang? 2008. 2008 tinggal sini. 2008 sampai 2011. 2011 di sini ya. Di sinilah Abang memulai ya. Memulai dari nol ya. nol balik. Oh, waktu itu ya. Kembali ke nol. Ini waktu zaman pahit ya. Waktu zaman pahit. Sekarang nggak ditunggu lagi, Bang. Enggak tunggu lagi. Udah seperti inilah ya. Jadi pemirsa, apapun yang kita lihat tentunya kita harus flashback ke belakang. Orang yang sukses sekarang tentu kita harus kocek-kocek ke belakang bahwa orang yang sukses itu tentu punya masa-masa rintangan yang sangat pahit hingga dia sukses. Salah satunya adalah Abang Adam. Dan sekarang kita ngobrol di rumah beliau lagi, melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang kita letak ke beliau. Yuk, emang ke rumah megahnya istana. Ini rumahnya, bantu yuk. Yuk, kita bantu. Wow, rumahnya begitu megah sekali. Jadi ini bisa menjadi motivasi kalian. Coba kita lihat tadi rumah beliau dan kita rumah. Jadi kan Abang sekarang sudah sukses nih, menurut kita sudah menjadi orang yang benar, banyak usaha.
tentu abang memulai itu berangkat dari nol ya dulu ya. Jadi kalau kita boleh menanya sama abang, kesan-kesan abang pahit yang tak pernah terlupakan lah sepanjang hidup abang waktu berada di titik-titik terendah itu apa sih? Kalau boleh kita tahu. Ya waktu di 2007. 2007 itu memang masa-masa pahit yang tak pernah terlupakan oleh abang ya. Ya. Gitu. Sebenarnya kita kalau dalam usaha ini jatuh bangun itulah yang menjadi pengalaman untuk kita bangkit kembali. Karena itu pelajaran yang bisa merubah kita itu di kita jatuh tadi. Kalau kita jatuh tadi ya, untuk lebih semangat lagi ke Lebih depan. semangat lagi, lebih berhati-hati lagi. Berhati-hati lagi Bang ya. Ini juga pertanyaan di terakhir nih Bang ya. Kita mau nanya Bang, sudah banyak kita mau tanya tadi kan Ya. tentang perjalanan abang, usaha abang hingga sukses dari awal tadi kan. Ini pertanyaan juga sering kita lontarkan lah ya kepada narasumber ya. Ini kalau abang kan sudah menjadi pengusaha nih, apakah ada kepengen untuk hijrah dari seorang pengusaha ke dunia pemerintah dalam tanda kutip untuk menuju BH1 atau legislatif anggota DPR atau gimana? Ya kalau politik ini kan dinamika, Iya, dinamika politik. Kita berjalan aja. Berjalan aja. Jalan aja. Kalau memang tokoh masyarakat, kalau masyarakat menginginkan, Iya. ada peluang, mungkin akan kita coba. Kalau Mencoba. memang diinginkan oleh masyarakat. Iya, iya. Tapi kalau memang tidak diinginkan, Iya. tidak ada peluang, kita lebih baik fokus di wirausaha. Fokus di usaha. Ya. Jadi kalau memang ada support atau dukungan dari masyarakat untuk abang nyuruh abang maju untuk Bupati 2023, abang arti dalam tanda kutip abang maju. Itu istilahnya kan? Insya Allah maju. Maju ya, kalau memang support itu dari masyarakat nyuruh Oh, abang maju, ada. tetap abang maju ya. Maju. Oke pemirsa, kata Bang Adam, kalau memang dukungan itu diberi oleh masyarakat, maka dia akan hijrah dari seorang pengusaha dan siap untuk menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Merangi. Jadi kita mau minta tip lah atau kunci kesuksesan dari Abang Adam seperti apa sih kalau kita boleh tahu? Ya kalau saya beri motivasi untuk anak muda, Ya, jangan ragu, ya jangan takut untuk mencoba, Iya, ya. mencoba dalam usaha, Ya, walaupun usaha kecil, ya, ya. yang penting yakin, berani, Ya. jangan takut gagal. Kuncinya jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Karena gagal itulah yang mendorong kita untuk maju Ke lebih depan jauh. lebih jauh lagi ya. ke depan. Ke depan. Mungkin hanya itu pemirsa obrolan kita dengan pengusaha sukses asal Tabir, Haji Muhammad Adam atau yang lebih dikenal dengan sapaan Abang Adam Bang ya. Tentu kita sudah mengupas, mengali tentang perjalanan hidupnya. Memang dia ini membangun usaha turun naik, pernah dikejar orang dengan hutang yang juga lumayan banyak, namun di saat ini dia sudah sukses dan nyaman dan tidak ada terbelit oleh hutang. Ini salah satu motivasi kita ke depan selaku anak muda, selaku pemirsa STP yang menonton. Ini suatu cambukan bagi kita. Orang yang sukses tentunya berawal dari bawah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Abang Adam yang sudah mau berbagi lah ya kunci kesuksesan, yang sudah mau berbagi ilmu bagaimana perjalanan hidupnya yang sudah kita gali tadi. Tentu banyak sekali motivasi bagi kami, bagi pemirsa yang nonton bahwa usaha itu dibangun dari nol. Jadi pemirsa, dapat kita simpulkan kita di dunia ini dilahirkan dengan kertas putih yang tanpa ternodai. Akan tetapi kertas putih itu akan diisi oleh tinta-tinta perjuangan. Saya Amka Islami, inilah program Tokoh Inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.